Hatiku sangat kaget, walau ku tinggal empat, ku pegang erat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk bunda-bunda yang sudah masuk ke Zoom hari ini. Apakah suaraku terdengar? Terdengar ya? Terdengar, Kak. Tidak pulang kan? Nanti kan Mas Farito kan nenek bapak nih ngomong Surabaya kan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih menunggu untuk bunda-bunda lainnya masuk ke dalam Zoom ini. Kalau aku lihat sih sekitar ada 100 lebih yang untuk masuk ke Zoom-nya. Tapi untuk kuota peserta hanya 100 kuota, jadi dulu dua nih masuknya. Takutnya ada yang nggak bisa masuk karena masih masih kekurangan. Suara aku terdengar ya. Salam kenal untuk bunda-bunda. Hari ini itu kita akan membawakan webinar pertama kita dari Windrini ini dengan tema tips menjadi al-ummu madrasah ula. Madrasatul ula, madrasah pertama bagi si kecil. Pasti yang di sini tuh yang gabung ini bunda-bunda ya. Apakah ada ayahnya juga nih? Ada ayahnya juga kah? Kayaknya kebanyakan bunda-bunda yang di sini ya, karena kan jadi al-ummu madrasatul ula. Jadi madrasah pertama itu adalah orang tua, khususnya itu ibu. Aku mau suaranya kecil ya? Apakah ini sudah terdengar? Oh, sudah oke. Oh iya. Oke ya. Suaranya kecil banget, Kak. Nah, ini suaranya udah terdengar? Udah kencang? Insya Allah udah ya. Nah, untuk hari ini webinar pertama kita akan mengadakan 10 hari berturut-turut untuk webinarnya. Semuanya gratis.
via Zoom juga, lalu akan masuk ke dalam grupnya ya. Yang udah masuk ke 10 grup, alhamdulillah, terima kasih. Yang belum masuk, kita besok dan 9 hari ke depan akan ada Zoom juga dengan tema. Ada backsound kemeresaknya. Di sini sepi sih ya. Apakah yang lain juga ada kemeresak? Oh iya, yang lain di mute. Oh iya, Pak Akyu. Oke, udah ya sepertinya ya. Baik. Screen gelap. Screen gelap kenapa ya? Kok di aku, apakah di bunda-bunda yang lain gelap juga? Sudah muter aja. Oh, di sini lancar nih. Di sini aku info tentang banner acara kita. Temanya, tadi masih ada yang bertanya tema hari ini apa. Tema hari ini tips menjadi Al-Umu Madrasatul Ula. Madrasah pertama bagi si kecil. Akan narasumbernya yaitu Bunda Ida S. Widayanti, MPD. Bunda Ida ini ialah trainer parenting Islami, trainer profesional. Nanti akan berbagi materi mengenai madrasah pertama bagi si kecil, tips menjadi Al-Umu Madrasatul Ula, madrasah pertama bagi si kecil. Nanti akan di akhir acara akan ada sesi tanya jawab ya. Akan ada sesi tanya jawab setelah Bunda Ida memberikan materinya. Sebelumnya aku ingin memperkenalkan tentang Windreamy. Windreamy itu mempunyai komunitas yaitu Jannah Family Community. Bunda-bunda silakan bergabung ke dalam Jannah Family Community, yaitu sebuah komunitas yang kita bangun yang maaf ada suara yang tidak terduga ini. Suara sebentar ya. Jadi family community ini kita bertujuan untuk berkumpul bersama, akan sharing-sharing seputar masalah keluarga, parenting Islami, khususnya cara parenting Islami, karena kan parenting Islami itu untuk sebagai kita kan umat Muslim ya, apalagi orang tua yang mempunyai anak-anak, kita harus menanamkan parenting Islami di dalam keluarga kita agar nanti keluarga kita berkumpul kembali di surga. Nah, di Jannah Family Community ini akan sharing-sharing, banyak sharing-sharing tentang parenting Islami itu dan cara memilih dengan parenting Islami untuk anak-anaknya. Lalu, insya Allah Jannah Family Community ini akan mengadakan webinar berkala ya. Insya Allah akan ada seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali nanti akan kita infokan mengenai acara atau webinar yang akan dilaksanakan 2 minggu sekali atau seminggu sekali oleh Jannah Family Community. Seputar apa yang akan diobrolkan seputar parenting Islami khususnya ya. Tadi selama 10 hari ini temanya ada apa aja? Oke, yang aku akan infokan. Untuk tema-tema ke depan itu ada apa aja? Sebentar ya. Udah. Apakah terlihat ada 10 tema kita? Terlihat.
Oke, alhamdulillah Terlihat. ya. Kalau yang belum terlihat aku nanti akan sebutkan. Untuk tema hari ini, tips menjadi al-ulum madrasatul ula, madrasah pertama bagi si kecil. Lalu di tema hari esok, Senin, jamnya sama semuanya, mulainya jam 7:30. Itu di umur berapakah anak didekatkan dengan Islam, khususnya dengan ajaran Islam ya. Lalu di hari Selasanya jamnya sama, kita semua itu jam 8. Jamnya itu jam 7:30 malam. Tips cara asik mengenalkan sejarah Nabi ke anak. Ini mungkin untuk ibunda-bunda yang bingung nih, anaknya bosan pas diajarin atau dibacain buku-buku tentang Nabi, sejarah Nabi. Gimana ya caranya asik, si anak juga senang tahu sejarah Nabi. Nanti kita akan kupas di hari Rabu ya. Hari Kamisnya itu ada tips membiasakan anak disiplin dan menanamkan nilai Islam sejak dini. Ini nanti akan narasumbernya akan berbeda-beda ya Bunda. Ada apa namanya? Ada para pemateri yang profesional dalam bidangnya yang sesuai dengan tema di hari ini dan hari-hari esok. Lalu aku lanjutkan di hari Jumat, tips tepat memilih buku pertama untuk balita. Jadi untuk bunda-bunda yang masih punya balita, khususnya bingung mau memilihkan buku apa nih yang tepat untuk si anak. Ini nanti diikut juga Zoom-nya di hari Jumat ya. Lalu di hari Sabtunya, tips bagaimana memperkenalkan Al-Quran sedini mungkin ke anak. Nah, ini untuk bunda-bunda yang juga kebingungan cara mengajarkan, memperkenalkan juga Al-Quran ke anak itu bagaimana. Nanti kita lihat tipsnya di hari Sabtu. Di hari Minggu depan, ragam media untuk menanamkan ajaran Islam pada anak apa aja. Jadi ini sekarang kan zamannya udah sangat canggih ya. Banyak media-media yang bisa digunakan untuk mengajarkan agama Islam ke anak. Tidak hanya melewati buku, tidak hanya di sekolah, tapi bisa di rumah aja bareng bunda-bunda. Apa aja sih media-media yang bisa diajarkan untuk anak tentang menanamkan ajaran Islam. Lalu yang hari Senin kita ada hukum membantu suami dan meningkatkan ekonomi keluarga. Nah ini untuk bunda-bunda nih. Mungkin bunda-bunda di sini ada ya yang ikut membantu bekerja ataupun berwirausaha. Iya, membantu suami atau bapaknya untuk menambahkan ekonomi keluarga gitu ya, meningkatkan ekonomi keluarga nih. Apa sih hukumnya? Nanti akan ada ustadz juga yang akan menerangkan hukum membantu suami dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Nah, yang terakhir itu tips itu bagaimana menjadi muslimah mom trainer. Nah, walaupun sebagai ibu rumah tangga nih, mungkin bunda-bunda di sini banyak yang jadi ibu rumah tangga, bekerja di rumah gitu ya. Apa aja sih tips gitu bagaimana menjadi wirausahawan muslimah ya, yang tetap masih mengajarkan anaknya di rumah gitu sambil berwirausaha atau sambil buat usaha online gitu ya, tapi tetap bisa menanamkan ilmu-ilmu ajaran Islam. Itu dia 10 tema dimulai hari ini dan hari esok. Dimulai hari ini dan hari esok untuk webinarnya Ngezoom Festival. Jadi insya Allah bunda-bunda bisa ikut maraton ya 10 tema ini ya. Ini kita boleh absen, boleh kenal-kenalan dulu dong sebelum Ibu Idanya masuk. Di sini ada sekitar 50 nih, Wan. Alhamdulillah nih ya. Coba kita kelihatan nanti foto nih. Iya. Boleh. Boleh di Nulisnya gimana?
Oke deh, Bunda-Bunda, boleh kenalan dulu dong sebelum Bu Idanya masuk nih. Perkenalkan nama, oh boleh di chat juga boleh. Kalau malu-malu pisan boleh di chat dari namanya siapa, terusnya dari mana sih. Wassalamualaikum. Kenalkan saya Sri Handayani dari Tulung Agung. Oke. Terus assalamualaikum. Kenalkan saya Anti dari Bandung. Assalamualaikum, waalaikumsalam untuk bunda-bunda yang sudah gabung ke sini. Kita udah kedatangan Bunda Ida. Assalamualaikum Bunda. Aku spotlight ya. Biar nanti pada kenalan Bunda Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda Ida. Ya Allah, malam-malam seger aja nih Ibu nih. Yang bunda-bunda yang lainnya juga pada seger nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, Bunda tadi aku udah perkenalan sedikit tentang komunitas kita, Jana Family Community. Lalu juga kita memperkenalkan tema hari ini dan tema besok. Besok masih dengan Bunda Ida ya, Bunda-bunda ya. Jadi kalau mau ikutan juga ke Zoom-nya besok, itu masih ada Bunda Ida juga yang akan menemani Bunda-bunda di sini. Temanya tadi udah aku infokan ya Bunda-bunda ya, tentang apa aja itu ya. Hari ini aku juga mau share sebentar untuk apa namanya CV Bunda boleh? Boleh. Untuk bunda-bunda yang apa namanya semakin kenal dengan Bunda Ida ya. Aku izin share. Kelihatan nggak ya? Belum terlihat ya? Belum. Belum. Mbak membacanya. Ada yang sudah terlihat? Sudah. Oke, alhamdulillah. Dengan Bunda Ida Sudayanti, dipanggilnya Bunda Ida ya. Bunda Ida pendidikan formal kandidat doktor di PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, Coach Certificate by BNSP, Trainer Certificate by NSSP. Pengalaman pekerjaan dosen di Politeknik ITB, trainer parenting di PT Agra Bangun Bangsa, pemimpin redaksi di YSP Magazine, terusnya pemimpin redaksi di EXQ News. Yang pernah ikutan EXQ pasti pada kenal sama Bunda Ida nih ya. Nah, terus juga pengalaman mengisi acara. Banyak banget pengalamannya, udah wiri-wiri di TV nih ya Bu ya. TV-nya udah ada TVRI, KTV, JEK TV, dan sebagainya. Ada di radio-radio juga. Ada di berbagai perusahaan dan juga memberikan pelatihan keluarga. Bunda Ida juga salah satu penulis nih, Bunda-bunda, bukan hanya trainer parenting, tapi Bunda Ida juga menulis beberapa buku. Ini buku-bukunya apakah terlihat? Agak terpotong ya? Nah ini nih. Oke, bukunya ada Anak dari Surga Menuju Surga. Hampir sama dengan tema komunitas kita nih, Jana Family Community, yaitu kita berkumpul nanti insya Allah di surga bareng keluarga kita. Anak dari Surga Menuju Surga, terbit tahun 2016. Lalu ada Mendidik Karakter dengan Karakter. Terusnya Belajar Bahagia, Bahagia Belajar. Judulnya lucu-lucu ya Bunda ya. Bahagia mendidik bahagia. Mengapa surga di telapak kaki ibu? Mengapa surga di telapak kaki ibu? Kita tunggu jawabannya di bukunya Bunda Ida. Oke deh, demikian untuk perkenalan Bunda Ida. Semoga teman-teman bunda-bunda juga semakin dekat, semakin mengenal dengan Bunda Ida ya. Bunda Ida, alhamdulillah, apa kabarnya Bunda? Baik, alhamdulillah. Maaf nih ada yang echo ya suaranya. Bentar aku mute dulu ya. Untuk bunda-bunda yang belum di-mute, tolong mohon di-mute ya, biar nanti hanya dari Bunda Ida aja yang akan share voice-nya. Nanti kita akan buka untuk sesi tanya jawab ya.
Baik Bunda, bila ada materi yang ingin disampaikan, waktu dan tempat aku persilakan. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bunda-bunda sekalian. Alhamdulillah ya. Malam hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa bersilaturahim di layar Zoom kali ini ya. Saya ingin tadi sudah berkenalan ya, sebagian ada dari berbagai tempat ya. Mungkin sedikit saya juga walaupun tadi sudah diperkenalkan. Pekerjaan saya menulis dan berbicara mengenai parenting. Di sini ada yang sudah pernah ikut webinar saya. Kalau ada yang sudah boleh raise hand ya. Kalau belum berarti, kalau nggak ada yang raise hand berarti belum pada ikut ya. Baiklah, senang nih saya sudah melihat wajah yang sudah open cam. Ada ini Bunda atau masih gadis nih? Binti Asyifa aduh tulisannya kecil nih, Asyatur. Asyatur. Afiatur, maaf ya Bunda kalau salah. Bagus namanya. Sudah menjadi ibu atau masih masih single? Menjadi ibu muda. Alhamdulillah. Menjadi ibu muda. Iya, masih muda ini. Masya Allah, Saya senangnya masih ya, single, alhamdulillah. Tapi pengen. Oh, di sini ada juga Bunda yang masih single. Oh, boleh ya. Belajar, insya Allah boleh. Wah, saya sebetulnya paling senang nih kalau mengisi parenting ini kepada yang mama belum menikah ya, karena belajar parenting itu seharusnya kapan? Setelah punya anak atau sebelum punya anak? Sebelum punya anak. Sebelum punya anak ya. Iya. Karena kalau sudah keburu punya anak bagaimana? Apa akibatnya? Nih, saya mau cerita ya. Tadi saya kan menulis sama berbicara parenting ya pekerjaannya. Tapi kuliah saya itu paling lama kira-kira jurusan apa nih? Kalau pekerjaannya kadang sehari itu sampai 3-4 webinar gitu ya tentang parenting semuanya kebanyakannya. Kira-kira cocoknya boleh tebak-tebakan ya. Nanti yang aktif di kolom chat, saya punya hadiah nih nanti buku saya pribadi ya. Ada buku mendidik karakter dengan karakter, ada bahagia mendidik bahagia, tadi ada anak dari surga menuju surga ya, boleh. Nanti nanti dipilih siapa yang aktif menjawab di chat ya. Oke. Siapa yang mau menebak kira-kira dulu tuh saya kuliahnya jurusan apa cocoknya? Kalau pekerjaannya adalah menulis buku parenting dan berbicara mengenai parenting. Ayo, tapi nanti hadiahnya akan diberikan kepada yang open cam ya, biar saya lihat wajahnya nih orangnya ada apa tidak. Nah, Bunda Binti dapat kesempatan nih untuk dapat hadiah. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Ida nih dapat door prize nih. Ya. Psikologi, coba open cam. Wah, sudah mulai open cam ya. Ada Bunda Hafsah, ada Bunda Rizky, Masya Allah. Ada siapa lagi yang sudah open cam ya? Ya Bunda Vivi ya, salam kenal ya. Saya senang kalau jadi nggak berasa bicara sendiri. Oh, jadi semangat nih. Ada Bunda Rono, ada Bunda Didi Rahayu ya, salam kenal ya. Terima kasih sudah open cam. Ada Bunda Sita. Oke, sudah banyak yang menjawab ya, jurusan psikologi, ada yang menjawab manajemen ya. Wah, ini hadiahnya belum ada yang dapat nih, mohon maaf. Jurusannya yang tepat adalah jurusan teknik mesin. Luar biasa. Boleh kalau nyambung. Bayang, Bunda. Kalau nyambung boleh anggukan kepala, kalau tidak nyambung boleh gelengkan kepala. Nyambung tidak? Tidak. Geleng kepala ya.
Nah, pertanyaan kedua, mudah-mudahan ada yang tepat ya. Berapa tahun saya kuliah teknik mesin? Oke, ini karena banyak yang belum ikut, jadi sepertinya banyak yang masih terjebak nih. Kira-kira saya kuliah teknik mesinnya berapa tahun nih? Ayo, berapa tahun ya? Ada yang menjawab 4 tahun nih, sudah dekat nih. 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 7 tahun. Oke. 5 tahun. Sudah banyak yang menjawab. Terima kasih kepada yang aktif menjawab ya. Wah, mohon maaf nih, hadiahnya belum bisa mendarat nih. Belum lagi, belum lagi. Yang betulnya adalah 8 tahun. 4 Masya dikali 2. Allah, 8 tahun. Kenapa lama sekali ya? Bukan mahasiswa abadi. Jadi saya boleh sambil saya perkenalkan ya profilnya ya. Karena kan tak kenal maka apa? Tak sayang. Iya. Kita harus sayang atau ya. kenal maka ta'aruf katanya ya. Kita harus kenalan. Oke, ini saya khusus buatkan malam ini slide-nya untuk Rini ya. Nih saya buatkan. Jadi karena flyer-nya warna kuning ya, saya buatkan background-nya juga warna kuning. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat. Terlihat ya. Jadi ini yang akan kita bahas ya. Tips jadi al-umum Madrasatul Ula. Jadi rumah pertama bagi si kecil ya. Juga bagi si besar ya. Oh ya, kalau rumah pertama bagi si kecil dan selanjutnya sampai besar ya. Oke. Nah, ini buku-buku yang saya tulis. Ada sekolah bernama Ibu ya. Ini cocok temanya nih dengan bahasan kita malam hari ini. Jadi saya akan ambil dari buku ini. Ini saya D3 Politeknik ITB. Terus karena saya senang sastra, saya kuliah sastra. Kemudian saya dapat beasiswa untuk masuk karena untuk saya jadi dosen ya begitu lulus itu. Jadi mahasiswanya laki-laki semua, jadi saya perempuan paling cantik sendiri. Kemudian saya direkrut jadi dosen, jadi ASN, sehingga tidak boleh hanya D3, saya kuliah di teknik mesin 5 tahun ya. Jadi total 3 ditambah 5. Berapa tahun jadinya? Berapa semester ya? Oke. Ini perjalanan saya mengisi berbagai, ini saya baru belajar S2, S3 ini belakangan saja ya. Mengisi di berbagai tempat ya. Di sini yang mau saya sampaikan bahwa waktu saya menikah dan punya anak, saya sudah punya 3 ijazah perguruan tinggi ya, dari D3, dari sastra, dari ITB. Tapi apa yang akan saya sampaikan di sini, pada saat saya menjadi seorang ibu, ya, saya tersadar saya tidak punya ijazah menjadi seorang ibu. Betul ya? Di sini ada yang punya ijazah seorang ibu? Ijazah seorang ibu? Yang kuliahnya jurusan keibuan? Nggak ada ya? Oh, di sini ada suaminya Bunda Emi ya, dari ITB juga. Jadi pada suatu hari tahun 2000 saya, wah umurnya jauh banget ya, anaknya udah besar-besar. Pada tahun 2000 saya punya bayi yang pertama, tengah malam nangis keras sekali ya. Menurut SOP perawatan bayi, kalau bayi menangis diapain ya? Ada yang tahu, boleh di chat ya. Kira-kira kalau bayi tengah malam nangis, apa yang harus kita lakukan? Apa standar perawatan bayi kalau menangis di malam hari? Kira-kira boleh di chat ya, apa aja? Oke. Apa katanya? Boleh Mbak moderator baca apa aja? Digendong, menyusui, cek diaper, dikasih susu, nenek nih digendong, cek celana, peluk. Wah, pinter-pinter ya. Digendong, Masya Allah. Ayat ada yang Masya Allah. Dicari tahu sebabnya, ditimang-timang, peluk. Ini bunda-bunda keren nih semuanya ya, tahu bagaimana cara ketika bayi menangis ya. Pakai baca ayat kursi ya, sama saya juga baca ayat kursi, baca sholawatan ya. Jadi pertama seperti biasa ya, digendong, dikasih ASI gitu ya. Kalau sudah dikasih ASI, kalau popoknya basah, kita ganti popoknya ya. Terus kemudian kalau masih nangis tadi ditimang-timang ya, begini sambil baca sholawat, baca ayat kursi. Tapi bayi saya masih terus saja menangis.
Kira-kira kalau sudah begitu gimana ya? Apalagi yang harus kita lakukan nih? Semua cara yang disebutkan bunda-bunda ini sudah saya lakukan, tapi dipeluk juga sudah ya, tapi masih juga menangis ya. Apa kira-kira tipsnya? Ada lagi? Saya teringat ya, dalam keadaan bingung, oke diajak ngobrol ya, betul, ditunjukkan sesuatu, dialihkan gitu ya, Masya Allah. Itu sudah semua saya lakukan, dibuka bajunya ya, diperiksa, masih nangisnya kejer ya, suami sedang di Jakarta, saya sendirian di rumah, waduh, mati gaya ya. Dan saat itu saya teringat, didoain, betul ya, didoain juga, tadi udah baca sholawat juga. Tiba-tiba saya teringat ya, dalam keadaan bingung, waktu saya kuliah teknik mesin, ada satu mata kuliah maintenance mesin. Oke, siapa yang tahu arti maintenance mesin? Boleh diketik apa ya maintenance mesin? Ada yang menjawabkah? Kalau ada yang benar dapat hadiah. Wow, sudah ada yang menjawab. Wah, dari Bunda Reski Wulandari. Nah, ya. Yang pertama menjawab, tapi Mbak Reskinya dibuka nggak kameranya? Oke nggak? Buka ya, Masya Allah. Bunda Reski dapat hadiah. Boleh? Boleh di ya. Boleh di spotlight berdua, kita diskusi. Aku cari Bunda Reskinya. Sudah ada Bunda Reskinya? Bentar, Bunda. Aku cari dulu. Bunda Reski. Nah, ini ada nih. Bunda Reski Wulandari. Ada pakai background belakangnya. Udah open cam ya? Oh ya, Masya Allah. Dekat Ini cantik padahal. nih, dekat. Sama-sama cantik nih bunda-bunda ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, Mbak Reski, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda Ida. Wah, tahu ya arti perawatan mesin ya. Putranya berapa? Alhamdulillah baru 1 umur 3 tahun. Oke. Umur 3 tahun ya. Perempuan laki-laki? Laki-laki, Bunda. Laki-laki. Dulu kuliahnya jurusan apa? Psikologi. Wah, Masya Allah. Kalau ini tepat nih jadi pembicara parenting ya. Jurusan mesin. Coba bayangkan ya. Saya jurusan mesin, saya baru tersadar kalau tadi bayangkan mesin saja ada perawatannya, ada mata kuliahnya ya. Ada perawatan, ada kuliah maintenance mesin, ada maintenance mesin 1, maintenance mesin 2, maintenance mesin 3 gitu ya. Dan ketika saya menikah, bayangkan saya baru tersadar, saya belajar merawat mesin, tapi ternyata saya tidak pernah belajar merawat anak. Mbak Reski, psikologi apa? PIO, psikologi industri organisasi. Industri organisasi ya, tapi psikologi perkembangannya juga belajar ya. Iya, ada. Nah, saat itu saya baru tersadar gitu ya. Untuk mesin saja bayangkan kita belajar bagaimana supaya efisiensi mesinnya tinggi. Jadi kalau misalnya mesin mobil 110, 1 liter itu untuk 10 km. Kalau 5 km sudah berhenti, efisien tidak, Bunda Reski? Kalau 5 km sudah berhenti, tidak sampai 10 kilometer. Tidak ya? efisien. Tidak efisien. Efisiensinya 5 bagi 10 kali 100%, berarti 50%-nya ya, Ya, 50%. gitu ya. Itu untuk mesin dipelajari. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara mendidik anak supaya menjadi anak yang efisien. Di dalam mesin itu ada Mbak Reski namanya COP, Coefficient of Performance mesin. Bagaimana supaya performansinya maksimal, gitu ya. Dan ketika saya punya anak, saya baru tersadar bahwa saya tidak belajar bagaimana supaya anak kita bisa mengantarkan anak yang mempunyai performance, yang punya kinerja maksimal, gitu ya. Dan yang saat itu saya mungkin ada hal yang menggugah saya karena saat itu saya akhirnya malam itu yang menangis bukan cuma bayi, saya juga ikut menangis.
Karena saya tersadar ya, kalau untuk mesin saja benda mati, saya belajar 8 tahun, bagaimana untuk makhluk hidup yang Allah titipkan kepada saya dalam keadaan fitrah, mampukah saya tanpa belajar, saya menjadi seorang ibu yang amanah. Ya, itulah menjadi sebuah strong why, menjadi sebuah alasan yang kuat. Akhirnya saya meninggalkan, saya menjadi dosen 12 tahun ya, kemudian akhirnya saya meninggalkan. Apa yang membuat saya kemudian akhirnya tersadar ya, salah satunya katanya kalau jadi dokter saja ya, kalau tidak kuliah kedokteran atau tidak tuntas kuliah kedokterannya, lalu misalnya menyuntik atau mengoperasi, apa yang terjadi, Bunda Rizky? Kenapa Bunda? Bisa Kalau diulangi, ada- maaf. Kalau ada seorang dokter tidak tuntas kuliah kedokterannya atau bahkan nggak belajar, tapi kemudian dia berpraktek sebagai seorang dokter. Wah, dokter Ketika- gadungan dong. Ya, apa kira-kira yang terjadi kalau dia menyuntik atau mengoperasi? Apa yang terjadi? Masalah besar. Pasiennya pasti nggak akan sehat, malah tambah sakitnya. Tambah sakit. Masalah baru. Oke, dokter saja kalau salah melakukan tindakan apa disebutnya? Malpraktek kalau biasanya. Malpraktek ya. Nah, di situ saya tersadar ketika kita tidak belajar sungguh-sungguh, dokter saja bisa, yang sudah jadi dokter saja bisa malpraktek, apalagi yang tidak belajar gitu ya. Dan di situ dikatakan katanya kalau ada orang tua praktek menjadi orang tua dan dia tidak belajar bagaimana merawat anak, mendidik anak, ya, membesarkan anak, kira-kira apa yang terjadi? Jadi ragu-ragu mengucapkannya ya. Iya. Kira-kira apa Jadi namanya? agak takut. Kalau dokter saja tidak benar menjalankan SOP kedokteran ya, terjadi apa tadi namanya? Malpraktek. Praktek sebagai dokter. Nah, kalau orang tua praktek menjadi orang tua, tapi dia tidak pernah belajar ke orang tuaan, kira-kira apa yang terjadi? Anaknya bisa jadi salah asuh. Ya, betul. Kalau tadi pakai istilah dokter tadi jadi apa istilahnya? Malpraktek juga. Waduh. Ya, beliau mengatakan kalau dokter saja yang bahkan sudah belajar masih salah, itu bisa dikatakan malpraktek. Ini kalau orang tua nggak pernah belajar, ya boleh jadi ya terjadi malpraktek juga sebagai orang tua gitu ya. Dan di situ saya merasa tertampar sekali dan akhirnya membuat saya tersadar betapa pentingnya untuk belajar menjadi seorang orang tua. Nah, mungkin Mbak Rizky kan dari jurusan psikologi ya. Apa yang dipelajari sebelum jadi ibu dan pada saat sekarang sudah menjadi ibu, apakah ada hal yang berbeda atau apakah cukup bekal selama kuliah ketika berperan lah menjadi seorang ibu yang benar-benar ya, karena tadi memperdalamnya lebih ke organisasi industri ya, boleh cerita. Silakan. Kalau saya alhamdulillah sekarang sudah selesai S2 juga Bunda, alhamdulillah. Waktu di S2 mungkin lebih fokusnya di PIO ya, karena ngambil jurusan PIO. Waktu S1 tuh ada sedikit klinis, terus perkembangan anak. Tapi benar-benar kalau di kuliah atau di sekolah itu teori saja yang kita dapatkan gitu kan. Atau memang ada beberapa seperti dosennya cerita kasus seperti itu ya. Tapi ketika jadi seorang ibu itu jauh banget. Kasus yang mungkin pernah diceritakan beda kasusnya dengan yang kita alami seperti itu. Yang kita sebenarnya tahu ilmunya, tapi ilmu itu kan sebenarnya kalau A sama dengan A juga gitu ya. Tapi kalau di prakteknya sendiri di keluarga kita kan nggak sungguh-sungguh A gitu Bunda. Misalnya A plusnya apa gitu kan. Jadi nggak bisa teori yang tadi sudah kita pelajarin tidak bisa juga kita terapkan di A plus tadi permasalahannya. Jadi benar-benar harus belajar lagi seperti itu. Masya Allah ya. Kasih jempol dong buat Bunda Rizky ya. Masya Allah sharingnya ya luar biasa. Jadi bayangkan meskipun ada pelajarannya gitu ya, tapi ternyata ketika praktek tetap berbeda ya. Tetap ada perbedaannya.
sama ibarat kita bikin kue walaupun tahu resepnya gitu ya, takarannya udah benar, tapi prosesnya pada saat prakteknya berbeda, kira-kira gimana? Apa yang terjadi? Hasilnya juga pasti beda. Boleh jadi bantat ya. Iya, benar. Oke, jadi boleh nggak kita berhenti belajar sebagai orang tua? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Kira-kira permasalahan waktu bayi dengan 3 tahun sama atau beda? Wah, jauh beda. Beda. Kira-kira kalau nanti sudah TKA, TKB sama atau berbeda? Lebih beda lagi, Bunda, Beda pastinya. lagi. Usia SD? Wah, harus lebih banyak lagi. Usia SMP, SMA? Oke, Masya Allah ya. Bunda Reski, tadi saya punya beberapa buku ya. Boleh pilih mau judul yang mana? Ada mendidik karakter dengan karakter. Ada. Jujur saya baru kenal Bunda, ini mohon maaf. Jadi saya pilihnya itu saya tanya Bunda, boleh bestsellernya Bunda apa? Yang bestsellernya mendidik karakter dengan karakter. Nah, saya ambil yang itu boleh ya Bunda? Oke. Terima kasih ya atas sharingnya. Terima kasih Bunda. Sekali lagi kasih jempol buat Bunda Reski ya. Kita doakan semoga semakin sukses, sehat selalu. Amin, amin. Doa terbaik juga buat Bunda dan ibu-ibu semua di sini. Oke, Masya Allah. Tinggalnya di mana Bunda Reski? Di Sawangan, Depok. Sawangan, saya ya, Bunda. Ya, nanti ke panitia ya, kasih alamatnya. Baik. Terima kasih, Bunda. Oke, makasih. Wah, tadi ada Mas Imran katanya karena bukan bunda-bunda jadi nggak open cam ya, jadi nggak dapat hadiah. Mohon maaf, ini malam hari ini khusus bunda-bunda ya. Oke, terima kasih ya. Saya lanjutkan lagi. Oke, tadi dari pengalaman saya di sini ya, saya tersadar bahwa Masya Allah untuk kita kebanyakan kita ya, baik perempuan maupun laki-laki begitu sibuk ya untuk begitu bersungguh-sungguh untuk menyiapkan peran di dalam rumah atau di luar rumah. Boleh di-chat ya. Kita nih para ayah, para ibu dulu waktu masih mudanya lebih banyak sibuk belajar untuk berperan di dalam rumah atau di luar rumah. Boleh di-chat ya. Oke ya, di luar rumah ya. Menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi pilot, menjadi hakim, polisi, tentara, apapun itu adalah peran-peran kita di luar rumah ya. Dan ketika di dalam rumah sebagai istri, sebagai ibu, Masya Allah kita ilmunya saya merasa saat itu seperti nol ya. Sehingga akhirnya itu yang menjadi latar belakang akhirnya saya meninggalkan dunia teknik ya, meninggalkan ASN saya dan saya totalitas belajar. Saya ikut training apa saja tentang parenting, yang 1 jam, 2 jam, yang 2 hari, yang 2 bulan saya pelajari ya, dan buku-buku saya adalah hasil renungan saya selama belajar parenting dan saya compare dengan belajar teknik mesin. Jadi betul itulah kenapa kita banyak malpraktek di dalam rumah ya. Mohon maaf karena kita lebih banyak menyiapkan diri untuk berperan di luar ya. Oke, terima kasih nih yang sudah menjawab ya. Nanti Mbak tolong dipilih ya satu orang yang paling aktif nih di chat ya. Nanti saya dapat saya kasih hadiah juga. Oke, lanjut lagi ya. Sehingga inilah tadi saya sampaikan, saya lebih senang menyampaikan materi parenting kepada para calon ibu ya atau calon ayah karena mereka sudah belajar dulu. Kalau sudah keburu punya anak, kadang-kadang waduh sudah agak terlambat. Tapi tidak ada kata terlambat ya. Insya Allah kita akan terus belajar. Oke, karena sudah malam nggak ada gamesnya, kita lewati saja ya. Nah ini kita mengalami masa pandemi 2 tahun ya, apa yang terjadi kira-kira ya? Yang zaman dulu pendidikan itu diserahkan kepada siapa kebanyakannya ketika sebelum pandemi? Kebanyakan, oh ya betul kepada guru. Waduh ini jujur-jujur ya kepada sekolah ya. Ini ada yang curhat kepada saya, Bu Ida, aduh saya stres gitu ya. Dulu saya punya laundry, saya punya penghasilan sendiri. Pagi-pagi saya drop 3 anak saya. Setelah itu saya bisa melakukan bisnis saya, nanti jemput mereka, pekerjaan saya selesai, saya jemput.
mereka mengerjakan kebetulan sekolahnya nggak ada PR katanya. Saya bisa santai-santai. Sekarang ketika pandemi, Masya Allah, waduh, seperti bencana ya, bisnisnya hancur, dia nggak punya pekerjaan sampingan dan anak harus dia handle. Ya. Apa yang terjadi? Pendidikan jadinya kepada siapa sekarang di masa pandemi? Boleh di-share? Yang tadinya diserahkan kepada guru, kepada sekolah, oke, kepada orang tua ya. Jadi makanya tema malam ini bagus sekali ya, bagaimana menjadi guru pertama ya, karena mengembalikan peran orang tua sebagai pendidik ya. Jadi saya sering sekali menemukan banyak sekali problematika ya. Nah, ini saya akan ajak nih bunda-bunda melihat ada sebuah fenomena ya ini. Oke. Oke, mohon maaf ada kendala. Oke. Apa yang terjadi ketika di masa pandemi ya? Ini ada adegan unik ya. Ini yang saya temukan nih. Di media sosial mungkin bunda-bunda juga menemukan berbagai fenomena ya. Oke. Nah, katanya ini anak sedang belajar. 2 menit awal begini, 5 menit mulai mengglosor, 7 menit udah nggak ada mukanya. 10 menit kepalanya udah di bawah. Yang kelihatan di Zoom, di layar Zoom apa? Kakinya ya. Oke. Apalagi yang terjadi nih di masa pandemi. Oke, ini saya nemu di Instagram nih. Ini udah nggak sekali 2 kali loh Mama ngomong. Ada gambar kipas berhadapan ya. Oke. Siapa yang bisa menebak apa maksudnya? Kenapa anak ini remaja menulis seperti ini ya? Kira-kira siapa yang menjadi kipas? Kira-kira wah, kipas jadi guru BP katanya ya. Kalau dari captionnya apa tuh? Kipas besar mamanya, kipas kecil anaknya. Insya Allah. Mama ngomelin anaknya katanya ya. Waduh. Ada yang bilang, Bu Ida ini kok saya banget katanya. Oke. Kira-kira apa nih yang terjadi? Kenapa kipas yang pendek menunduk? Kenapa kira-kira? Apa yang membuat kipas yang pendeknya merunduk banget ya? Gimana? Kira-kira perasaannya gimana nih? Ya, boleh mungkin ada yang open mic ya. Boleh kira-kira menjelaskan apa nih? Kira-kira situasi selama pandemi ini konon itu yang terjadi. Ada yang mau menjelaskan? Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan? Open mic, boleh angkat tangan yang mau berkomentar. Ada Bunda Widya Arisati ya? Iya, silakan Umi Widya, Bunda Widya. Iya, assalamualaikum Bunda Ida. Waalaikumsalam. Jadi kalau saya bisa menggambarkan situasinya itu anak merasa tertekan, anak merasa bingung, merasa sedih, kemudian merasa takut juga karena mereka dituntut untuk tetap menimba ilmu, sementara interaksinya dengan gurunya, dengan teman-temannya, interaksi sosialnya itu tidak ada karena masa pandemi harus daring, dan itu juga dialami oleh murid saya bahkan kemarin saat PTM. Jadi dia mulai pandemi itu kan pandeminya 2 tahun lalu, jadi saat dia mulai masuk kelas 10 dia belum pernah tatap muka sama sekali dengan gurunya, dengan teman-temannya. Baru di kelas 11 bulan Oktober ini baru mulai PTM terbatas. Kemudian saat disampaikan akan PTM itu
si anak ini sudah mulai stres terlebih dahulu kan dia sudah mulai diare, dia enggak sudah nervous dan seterusnya gitu. Dan kebetulan itu putri dari kepala sekolah saya sendiri dan mamanya sendiri yang cerita gitu. Karena anaknya tuh sampai mau ketemu sama teman-temannya, mau PTM terbatas di sekolah itu dia sudah mengalami gejala psikis yang demikian seperti itu. Okay. Terima kasih Bunda. Ya, terima kasih Bunda Widya, Masya Allah. Kasih jempol dong buat Bunda Widya, Masya Allah. Terima kasih sharingnya ya, sebagai seorang guru tahu betul kira-kira apa yang terjadi situasinya ya. Tadi ada yang menjawab ya, di sini anaknya kesel, anaknya bingung katanya ya, takut tertekan gitu ya. Terus apa namanya? Ini dari bapak-bapak nih, Mas Imran, boleh deh silahkan kalau mau open mic, kayaknya perlu nih sudut pandang dari para ayah. Silakan Mas Imran. Oh, terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ida. Ya Allah, akhirnya dapat kesempatan. Walaupun beda ini nih, bukan ibu-ibu nih Bu Ida. Tapi nggak apa-apa ya Bu Ida ya. Nggak apa-apa, justru penting. Okay. Harusnya parenting itu ayah dan ibu. Ya baik. Jadi kalau dari gambar yang tadi itu, dari foto yang tadi ya, yang kipas angin, kipas angin besar dibikin meme seperti itu. Jadi memang ada ini ya, ada semacam kenyataan yang baru terlihat pada saat di masa pandemi gitu, bahwa ternyata selama ini memang benar pengasuhan anak gitu, pengasuhan anak bukan secara akademik aja gitu, dilepas untuk guru-guru gitu. Jadi tidak diasuh dari rumah gitu. Dan ketika berhadapan dengan apa ya, kebiasaan atau rutinitas pendidikan yang biasa yang tadinya ada di sekolah, kemudian adanya di rumah gitu, langsung stres ibu-ibu dan orang tua gitu kan. Jadi ibu-ibu juga belajar, ya kan, bapak-bapaknya juga belajar gitu. Saya punya pengalaman yang luar biasa gitu tentang pandemi ini. Gitu. Kami kan tinggal di Bogor, ya kan. Kami tinggal di Bogor dan ada satu pelajaran yang sangat menurut saya membuat saya stres, yaitu bahasa Sunda. Gitu. Pertama saya bukan orang Sunda gitu, kemudian orang mana Mas Imran? Saya orang Sulawesi, Bu Ida. Oh Sulawesi, oh bukan Mas, berarti apa tuh panggilannya? Nggak apa-apa panggil Mas juga, nggak apa-apa kok. Saya juga sudah bukan Sulawesi banget juga, Bu. Ya, jadi apa ya, bingung gitu apa, dan memang stres, dan akhirnya juga kita berpikir, aduh ini gimana ya, apakah kita harus kembali lagi ke sekolah untuk mengajari atau seperti apa gitu. Dan itu memang jadi sesuatu yang ya itu real ya, real yang itu. Kadang-kadang kita lagi Zoom nih, anak-anak saya sampai membelikan headset agar anak-anak biarkan mereka mengalami sendiri atau belajar sendiri dengan panduan oleh guru gitu. Karena ketika kita menggunakan speaker misalnya atau apa, itu kan orang tua mendengar tuh. Kadang-kadang kita jadi melihat, aduh ini anak kita diam aja, ini kenapa enggak ini, jadi gregetan sendiri orang tuanya. Nah sampai saya membelikan headset gitu, saya bilang ini beli headset untuk silakan kamu dengar sendiri pelajaran itu, ya silakan fokus, ya kan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya sama gurunya, ya kan. Untuk ini yang penting saya melihat dia sedang belajar di situ gitu dengan sekolah daringnya. Mungkin seperti itu Bu Ida. Kalau dari saya melihat itu ada apa ya, semacam sesuatu yang sebenarnya selama ini tidak dilihat oleh orang tua gitu. Tidak dilihat oleh orang tua bahwa wah ternyata sestres ini gitu mengasuh anak yang biasanya kita lempar ke guru ya tadi ya. Mungkin seperti itu Bu Ida. Saya dapat buku nggak Bu Ida? Oke, dapat dong.
Oh, mahal, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih, Bunda. Iya, sama-sama. Masya Allah. Kasih jempol buat Mas Imran ya. Mas Imran Laha, keren nih. Masya Allah. Concern sekali terhadap pendidikan. Putranya kelas berapa? Putra atau putri? Yang diceritakan tadi? Saya anaknya 3, Bu. Ada putra, putri 2 gitu ya. Dan yang tiga-tiganya ya sekolah online ya, sekolah daring ya. PJJ lah ya. Oke. Masya Allah ya, merasakan sekali bagaimana bayangkan kita biasanya menyerahkan sekolah, tiba-tiba harus di rumah semuanya, harus daring tanpa disiapkan dulu orang tuanya, begitu ya. Jadi ini yang akhirnya seperti kita lihat tadi, kira-kira tadi ya, ibunya stres, anaknya juga lebih, kira-kira yang lebih stres mana nih, ibunya apa anaknya nih? Dua-duanya stres ya, tapi kalau dari nunduknya kelihatannya yang paling nunduk anaknya ya. Oke, lanjut lagi ya. Terus, Masya Allah. Oke, mohon maaf, tadi ada gangguan. Masih terdengar suara saya? Oke, terima kasih. Ya, tadi kita sudah melihat bagaimana situasinya ya di masa pandemi. Kemudian kalau kita lihat apa yang ini saya ada sebuah surat nih ya. Ini di share oleh seorang bunda nih. Saya dapat di media sosial ya. Dear Ibu Guru tercinta katanya. Saya menyatakan menyerah jadi guru-guruan. Saya tidak ada bakat menjadi guru meskipun saya seorang sarjana. Di sini saya takutkan adalah tidak terjadi kegiatan belajar mengajar, namun kegiatan hajar menghajar yang ada malah. Demikian dari saya Bunda anak-anak yang sudah mulai hipertensi. Waduh ya. Di Depok saya pernah diundang webinar judulnya daring jadi darting. Saking nggak siap ya. Jadi saya melihat betapa banyak sekali orang tua yang tidak siap menjadi guru ya. Padahal siapa sesungguhnya guru bagi anak yang pertama dan utama? Guru di sekolah atau bunda? Seharusnya. Oh, ibunya, Masya Allah ya. Dari Ibu Siti Aprilian. Dari Bunda Roro ya, dari Bunda Rizky ya. Betul ya, seharusnya kita lah yang menjadi guru. Tapi berarti selama ini kita terlena ya, terlalu menyerahkan gitu ya, terlalu menyerahkan pendidikan kepada pihak sekolah, dan pandemi ini menyadarkan bahwa sesungguhnya tugas yang utama mendidik ini ada pada orang tua atau pada guru. Tugas mendidik anak ini sesungguhnya yang utama pada siapa? Pada guru atau pada orang tua? Boleh di chat ya, silahkan. Oke, pada orang tuanya ya. Nih, saking stres nih banyak saya menemukan di TikTok nih, karena orang tua yang bermasalah. Ini saya banyak sekali nemu ya di media sosial ungkapan-ungkapan anak-anak yang tidak berdaya gitu ya, karena ibunya mungkin nggak belajar ya. Dia sampai menulis seperti ini, pokoknya kita nggak mau anak kita ngerasain kesedihan yang kita alamin katanya. Pokoknya gue nggak mau buat anak gue nangis di kamar sendirian ya. Ini saya prihatin gitu ya. Ya pertama prihatin dengan proses mungkin yang terjadi pada anak ini sampai sedemikian terkaparnya ya, karena perlakuan dari orang tuanya. Tapi saya sendiri juga sedih gitu kan. Bayangkan kalau anak-anak kita, bayangkan bunda-bunda, apa yang kita rasakan seandainya anak kita menulis di media sosial ya, karena ketidakmampuan kita, karena salah mendidik, karena malpraktik kita para orang tua, lalu tanpa sepengetahuan kita dia memasang di media sosialnya. Karena saya sangat menemukan puluhan
ada yang mengumpat dengan kata-kata yang sangat kasar ya, karena perlakuan orang tuanya, karena kita tidak belajar menjadi orang tua yang baik ya. Boleh diungkapkan bagaimana rasanya jika hal itu terjadi pada kita ya. Itu Masya Allah ya. Tentu saja kita rasa ada rasa selain ini dari Bunda Rizky sangat malu ya, stres, sangat sedih, tentu saja sedih ya kalau seandainya itu terjadi ya. Sehingga apa kalau begitu ya? Kalau begitu apa nih pilihannya kita para orang tua, apa yang harus kita lakukan menghadapi zaman yang seperti ini ya, yang menuntut kita sebagai para orang tua harus amanah menjalankan peran menjadi seorang ibu. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendidik anak kita dengan tepat, dengan nyaman, dengan baik ya. Masya Allah sudah ada jawaban nih dari Bunda Rizky Amalia ya. Orang tua mau belajar, Masya Allah, mau tak mau orang tua harus berpikiran terbuka ya, terus-menerus belajar lebih baik. Masya Allah, ini yang sudah menjawab semuanya ya. Kasih jempol nih buat bunda-bunda yang kasih yang mengatakan bahwa kita harus terus belajar ya. Masya Allah, malam hari ini ada 54 ya, kita semua yang semangat belajar terus ya. Masya Allah. Kita ini apresiasi ya diri kita ya. Boleh dirinya dipeluk ya. Terima kasih sudah mau belajar. Masya Allah. Insya Allah ya menjadi orang tua yang amanah. Insya Allah Allah tambah sayang kepada kita karena kita mau menjalankan peran yang terbaik menjadi seorang ibu. Alhamdulillah. Amin, amin ya. Saya lanjutkan lagi ya. Ini kan kita nggak mau ya. Ada yang mau seperti ini? Boleh tulis mau atau tidak mau ya. Mudah-mudahan diaminkan para malaikat nih yang menuliskan doa, yang menuliskan apapun di dalam chat room ini sama dengan berdoa ya. Mau tidak mengalami seperti ini ya. Oke, kita lihat jawabannya apa. Wah, tentu saja nggak mau ya. Insya Allah nggak mau ya. Oke, karena tadi sudah mau belajar. Nah, sekarang di sini ada gambar apa nih? Sebentar. Ini gambar apa nih yang sebelumnya nih? Gambar apa nih? Karena saya jurusan teknik mesin, saya pakai gambar ini ya. Kira-kira tadi gambar apa? Ada yang jawab di chat room? Oke, mobil mogok ya. Nah, mendidik anak itu kadang-kadang seperti mendorong mobil mogok. Sholat harus didorong. Ngaji harus didorong-dorong, ya. Belajar harus didorong-dorong. Bahkan ada yang mengatakan untuk cium tangan aja harus didorong-dorong. Ya. Kira-kira kalau jadi orang tua yang seperti mendorong mobil mogok, capek nggak? Kira-kira ya. Kalau kita mendidik anak seperti mendorong mobil mogok, kira-kira capek nggak? Capek ya? Oke. Kalau kita mendorong mobil mogok, kalau kita berhenti mendorong, mobilnya masih jalan tidak? Oh, tidak ya. Jadi sama seperti kita kalau mendidik anak dengan maksa-maksa ya. Mandi dipaksa, belajar dipaksa. Kalau kita pergi keluar kota, kira-kira anaknya mandi nggak? Belajar nggak? Enggak ya, karena sistemnya kita dengan paksaan gitu ya. Nah, sekarang malam hari ini saya mau kasih tips. Siapa di sini yang mau tahu gimana caranya mendidik anak tidak seperti mendorong mobil mogok? Boleh angkat tangan, boleh raise hand. Kalau nggak ada yang angkat tangan, nggak jadi ya tipsnya. Oh, Masya Allah ya. Masih sedikit yang angkat tangan. Masih sedikit. Wah, kalau sudah banyak, saya baru mau bagikan tipsnya. Oke. Sudah berapa ya yang angkat tangan ya? Sudah 15, 18. Ini dari 52 nih. Baru berapa, Mbak? Baru 17. Ada mau tahu tipsnya? Oke ya. Kalau malam ini nggak selesai, insya Allah besok dilanjutkan ya. Nah, jadi tipsnya insya Allah ada beberapa ya. Oke, Masya Allah sudah banyak yang raise hand ya. Terima kasih. Saya jadi semangat ya kalau banyak yang open cam, banyak yang raise hand ya. Gimana caranya ya? Ini saya bagikan tips. Ada salah satu tipsnya seperti ini ya. Nah. Oke. Good feeling, good action.
bad feeling, bad action. Ya, jadi mohon duduknya relax ya. Mohon duduknya relax ya. Oke. Sekarang tangannya dua-duanya begini ya. Pertama tunjukkan tangan kiri ya. Good feeling. Yuk sama-sama. Good feeling. Boleh di beberapa kalau yang keadaannya memungkinkan boleh open mic dulu ya biar semangat ya. Silahkan di open mic. Biar semangat. Good feeling. Good feeling. Good action. Good action. Good feeling. Good feeling. Good action. Good action. Bad feeling. Bad feeling. Bad action. Bad action. Good feeling. Good feeling. Good action. Good feeling. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua, Masya Allah. Ya, ada yang bisa menjelaskan apa artinya? Good feeling, good action, bad feeling, bad action. Boleh siapa yang mau menjawab ya? Boleh open mic. Ada yang mau menjawab? Oke, oh ada di sini ya. Tindakan kita bergantung mood, Masya Allah, dari Ibu Emi Herlina ya. Oke, ya mungkin kalau nggak ada yang open mic ya, ini boleh dijawab di chat room ya. Atau kalau mau ada yang mau open mic boleh. Bunda Roro sepertinya mau menjawab. Oke, atau siapa nih? Mungkin satu orang. Bunda Emi atau siapa Bunda yang mau? Hafsa Amir mau jawab? Hafsa Amir? Iya, Bunda Hafsa Amir, silakan Bunda. Coba, Bu. Halo? Iya, terdengar Bunda? Boleh. Maksudnya ini kalau good feeling, mungkin pada saat kita melakukan tindakan atau berhadapan dengan anak, itu kondisi emosi kita itu sebaiknya, misalkan ada permasalahan di kantor atau apa, sebaiknya bisa ditekan. Jadi pada saat kita berhadapan dengan anak, mood kita diperbaiki dulu. Kalau menurut saya. Jadi tindakan yang akan kita lakukan itu selanjutnya juga akan lebih baik, tidak diikuti dengan emosi-emosi yang malah membuat anak itu tidak bisa tidak bisa menerima apa yang kita katakan atau apa yang akan kita lakukan. Oke, Masya Allah. Kalau dengan emosi yang labil, kemudian kita juga meminta anak itu untuk melakukan suatu tindakan, itu biasanya juga intonasi kalimat itu bisa dibahasakan salah oleh anak. Sepertinya Umi saya, apa yang saya lakukan ini salah, atau apa yang saya setiap boleh di spotlight udah harusnya? Ya. Ini bagus sekali menjelaskannya, boleh di spotlight ya, biar kelihatan ini. Saya ingin lihat wajahnya. Masya Allah. Bunda Hafsa putranya berapa? Kalau saya 4, Bu. Oh, sudah expert, sudah pengalaman ya, lebih dari saya. Boleh tadi yang terakhir. Di mana tinggalnya? Yang terakhir itu 3 tahun, jalan 4 tahun. Insya Allah bulan 1 nanti 4 tahun. Masya Allah. Tapi yang paling pertama itu, yang sulung itu sudah kuliah. Oh, Masya Allah, sama dengan saya. Ya, sudah kuliah, sudah mau semester ini sisa skripsi, Bunda. Ya Allah, masih kelihatan muda, udah mau skripsi aja. Oke, tadi yang terakhir itu bagus sekali, boleh dijelaskan, Bun. Kalau misalkan ini bukan untuk kondisi bad mood emosional yang pada saat kita dalam emosi yang tidak stabil, kemudian berhadapan dengan anak, apa yang kita sampaikan itu pasti tidak sesuai dengan keinginan kita sebetulnya, hati nurani kita. Mungkin dipengaruhi oleh pada saat pulang kerja, apalagi saya kan pekerja, Bunda. Jadi kadang-kadang masalah di ini kalau tidak diantisipasi pada saat pulang atau diangin-anginkanlah dulu, disenangkan hati, itu biasanya emosinya tuh bisa ke anak juga. Oke. Jadi memang keluar ini hasilnya juga anak juga menanggapi, mungkin malah menambah ketakutannya pada saat berhadapan dengan kita. Mungkin itu aja, Bunda. Oke. Tadi kalau feeling kita, mood kita buruk, perilaku kita juga jadi buruk kepada anak ya, begitu ya. Dan akibatnya kira-kira dengan tindakan kita yang buruk, perasaan anak bagaimana?
baik atau buruk juga. Kira-kira perilakunya bagaimana kira-kira? Biasanya malah baik atau emosional. buruk? Buruk deh, Bunda. Nah, oke. Berarti perilakunya juga semakin buruk ya. Oke, di sini sudah ada jawab yang jawab. Adalah bundanya. Bundanya dulu ya, Masya Allah. Tepuk tangan buat Bunda. Masya Allah. Terima kasih ya sudah mau sharing ya. Terima kasih. Oke, baik. Betul sekali tadi ya. Good feeling, good action. Kalau bad feeling, bad action. Jadi kesimpulannya perasaan berhubungan dengan perilaku ya. Jadi kalau perasaan baik, tadi Bunda Hafsah cerita perilakunya juga baik, makanya ketika pulang kerja, ketika emosi kita sedang kurang baik, sebaiknya katanya tadi diangin-anginkan dulu, ditenangkan dulu ya. Sampai emosi kita membaik, baru kita bisa berhadapan dengan anak ya. Baik, ini siapa yang ya? Saya ada yang share screen, mohon ditutup dulu. Aura Hairunisa, Bun. Aura Hairunisa. Boleh di stop share screen-nya biar Bunda Ida bisa share screen. Mungkin kepencet kali ya? Nggak apa-apa. Mungkin ganti ya. Ini ya. Ini jadi good feeling, good action, bad feeling, bad action. Jadi kalau saya ambil contoh seperti ini ya. Misalnya nih, Bunda, kalau anaknya Ananda pulang sekolah, kemudian tasnya dilempar. Ya, tasnya pada baru nih Bunda udah beliin, rasanya waduh udah ngumpulin uang untuk beli tas anaknya, tapi terus kemudian dia pulang tasnya dilempar. Kira-kira biasanya sikap kita berkomentar terhadap anaknya yang dikomentari atau tasnya? Boleh di chat atau kalau yang bisa open mic ya. Anaknya dikomentari ya, dikomentari tentang apanya? Tentang tasnya, tentang sikapnya ya. Oke. Biasanya apa? Oke, tasnya ya yang dikomentari biasanya. Kalimatnya misalnya gimana? Boleh anak lempar tas. Biasanya kalimatnya apa nih yang diucapkan oleh orang tua? Oke. Jangan lempar ya. Kenapa tasnya dilempar gitu ya? Kita tanya, kenapa tasnya dilempar gitu ya? Ketika melempar tas itu perilakunya baik atau buruk? Boleh jempolnya kalau baik begini, kalau buruk begini. Ketika anak lempar tas baik atau buruk ya. Nah, ketika melempar tas perilakunya buruk berarti perasaannya sedang baik atau sedang buruk? Sedang buruk. Sedang buruk. Nah, biasanya tindakan kita memperbaiki perasaan anak atau memperburuk perasaannya. Oke, mengaku ya para orang tua. Ketika perasaan anak buruk, kebanyakannya memperbaiki atau memperburuk. Oke, jujur sekali, terima kasih ya. Dulu saya juga begitu. Bukannya memperbaiki, memperburuk perasaan anak ya. Kalau anak perasaannya buruk, tadi udahlah buruk, kemudian diperburuk oleh kita, kira-kira perasaan anak gimana? Semakin buruk. Semakin buruk ya. Kalau ada adiknya lewat, apa yang dilakukan ke adiknya? Dipukul biasanya. Oke, ada yang dicubit, ada yang ditendang, diomelin katanya ya. Kalau ada tas ada rak sepatu, diapain tuh rak sepatunya? Kalau perasaannya udah semakin buruk. Ditendang. Tendang ya. Terus reaksi ibu memperbaiki perasaan anak atau makin memperburuk lagi biasanya melihat anaknya begitu. Makin marah, makin memperburuk lagi. Kira-kira apa yang terjadi akhirnya? Waduh ya, itulah suasananya ketika kita tidak akhirnya berantem, nangis ya, akhirnya jadi perang Baratayuda, perang saudara, perang di dalam rumah ya. Oke. Jadi seharusnya gimana dong? Kalau supaya kita inginnya perilaku anak baik atau buruk? Boleh tulis di chat. Ingin perilaku anak baik. Oke ya. Sehingga apa yang harusnya kita lakukan?
memperburuk perasaannya atau memperbaiki perasaannya? Memperbaiki. Oke, terima kasih. Seharusnya kita memperbaiki perasaan anaknya ya. Jadi misalnya tadi sudah ada yang mengetik juga ya, apa yang terjadi sayang, atau nggak usah dibahas dulu nggak apa-apa gitu ya. Oh sepertinya capek gitu ya. Waduh Bunda udah kangen nih anak Bunda, Masya Allah. Boleh, atau mau dibahas misalnya sepertinya ada masalah gitu ya. Wajah kita harusnya menyeramkan atau menyenangkan, atau menyeramkan harusnya wajahnya kalau mau memperbaiki. Harusnya menyenangkan ya, kan mau memperbaiki perasaan anaknya ya. Kita senyum, kita tenang ya, kalau perlu dipeluk gitu ya. Kira-kira kalau perasaan anaknya sudah tenang, apa yang terjadi? Mungkin dia cerita ya, ya Bun, tadi aku tas aku direbut, atau tadi mainan aku dirusak, atau tadi aku dikata-katain. Oh seperti itu ya. Oke, ini Bunda punya makanan, pokoknya kita tenangkan ya. Kalau dia sudah tenang, sudah happy, sudah curhat, kira-kira tasnya diambil tidak? Diambil Ya, karena dia tahu sebetulnya. Anak tahu nggak seharusnya nyimpen tas itu seperti apa dan di mana? Tahu ya. Jadi nggak perlu diberitahu lagi. Yang penting perasaannya diperbaiki ya. Jadi itu Masya Allah tipsnya, sederhana ya. Insya Allah kalau diterapkan dalam berbagai keadaan, karena kan kita mau jadi madrasah ya, menjadi madrasah yang amanah, yang bisa mengantarkan anak-anaknya untuk bisa belajar dengan baik. Kira-kira anaknya bisa belajar nggak kalau dalam keadaan perasaannya buruk? Tidak. Nggak bisa. Ya, tadi kan good feeling, good action. Jadi actionnya juga akan baik kalau perasaannya baik, jadi bisa belajar. Tapi kalau perasaannya buruk, nggak bisa belajar karena bad feeling, bad action. Mungkin itu dulu ya, Mbak, untuk paparan materinya. Kalau mau ada yang bertanya boleh. Baik, terima kasih Bunda Ida atas materinya. Insya Allah bermanfaat untuk bunda-bunda yang sudah mengikuti Zoom hari ini ya. Besok kita masih ada Zoom juga Bunda, tapi temanya berbeda, tapi seputar tentang parenting ya, menanamkan ajaran Islam ke anak-anak. Boleh ditulis di chat, bermanfaat tidak? Kira-kira. Bermanfaat tidak? Coba boleh kita sangat bermanfaat Bunda. Masya Allah, terima kasih. Bermanfaat. Terima kasih. Kali ini kita buka sesi tanya jawab ya Bunda ya. Kita pilih 5 bunda-bunda yang ingin bertanya, nanti kita akan langsung mungkin enggak 5 ya, karena sudah jam 9. Oh, udah jam 9 Masya Allah. 2. Oh, 2 boleh nanti kita kecuali kalau mau sampai pagi. Oh, sudah sampai pagi dong. Kita harus ini semangat sepertinya bunda-bundanya. Kalau yang ingin bertanya langsung open mic ya. Open mic dan open cam. Saya boleh bertanya Bunda? Roro, Bunda Roro. Ya, terima kasih Bunda Ida. Saya sebenarnya udah nggak punya anak kecil. Anak terkecil saya itu kuliah, udah lagi nyusun skripsi. Cuman ya saya mau mengikuti ini, sekarang ada cucu itu kan. Bisa diterapkan ke cucu saya. Yang saya ingin tanyakan, walaupun mungkin ya saya tadi menjawab dengan jujur semuanya, saya salah menerapkan pembelajaran ke anak saya. Jadi itu benar apa yang Bunda bilang itu semuanya benar terjadi. Sama dengan Ibu yang tadi, saya juga memang kerja gitu, betul saat kita pulang kerja, walaupun pas ditanya kerja buat siapa, buat anak gitu kan ya. Tapi nyatanya setelah pulang kerja kita itu capek, anak mengeluh, yang terjadi saya marah-marah gitu kan ke anak. Dan betul memang sekarang anak saya itu jadi seperti itu. Nah, kalau yang sudah terjadi seperti ini, anak saya tinggal 1, yang 1 udah menikah. Kita memperbaikinya seperti memaintain mesin gitu tanya. Memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi itu harus seperti apa, Bun?
Oke, Masya Allah. Kasih semangat dulu dong, kasih jempol nih buat Bunda Roro, Masya Allah ya, terharu pada anaknya sudah besar-besar, masih mau belajar ya, mudah-mudahan. Ini katanya tadi Bunda Roro aktif dan terus menjawab dengan jujur, sepertinya bukunya karena aktif, saya kasih hadiahnya buat Bunda Roro aja ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah boleh. Karena aktifnya selain di chat juga aktif langsung bertanya ya. Masya Allah. Tadi Soalnya pengen memperbaiki kesalahan saya 20 tahun ke belakang cara mendidik saya gitu. Perasaan salah. Iya. Terima kasih ya. Jadi perasaan salah itu adalah sebuah langkah yang sangat luar biasa. Jadi ini kunci dari semua perubahan ini ada rasa nomor satu untuk bisa memperbaiki itu adalah mengakui dulu ya. Jadi ini saya juga belajar sama ketika saya belajar parenting itu kan anak pertama banyak praktek ya, saya banyak salah kepada anak pertama. Lalu saya tanya kepada guru saya apa yang harus saya lakukan. Lalu beliau memberikan analogi seperti kita menanam pohon katanya Bunda Roro. Jadi pohon itu kan kalau kecil belum kelihatan ya. Apakah dia berbuah atau tidak berbuah gitu ya. Kalau sudah besar baru tuh kelihatan. Oh ini kok daunnya kurang banyak, tidak berbunga, nggak ada buahnya gitu ya. Nah sama manusia juga waktu kecil mah lucu aja kelihatan ya, tapi tambah besar kelihatan gitu. Apa yang kita tanam selama ini, cara-cara kita merawat, kalau misalnya terlalu dikasih air atau kurang perawatan, kurang dikasih pupuk, hamanya nggak dibuang gitu ya. Jadilah pohon kita seperti ini. Katanya kunci nomor 1 bahwa akui pohon kita seperti ini dan ada kontribusi kita di sana ya, karena nggak banyak yang seperti Bunda Roro. Ada yang kenapa sih begini, dulu mama rasanya udah begini, mendidik sama kok kamu berbeda sendiri. Nah kalau ada denial, ada penolakan, tidak akan ada perubahan. Tapi begitu Bunda Roro membuka hati ya, mengakui bahwa ada kontribusi kenapa seperti ini tadi dengan alasan bekerja dan lain sebagainya. Oke, kita tidak mencari alasannya tapi kita mencari solusi ya. Ini saya senang sekali nih dengan Bunda Roro yang betul-betul ingin mencari solusi. Kalau kita sudah mengakui bahwa ada kontribusi kita di situ, kira-kira kita harus sabar nggak dalam proses pemulihannya ya? Artinya kita harus sabar karena ekstra ya, karena prosesnya sudah berapa puluh tahun tadi? 23 tahun. 20 tahun ya, kira-kira kesabaran yang harus disiapkan minimal berapa lama? Jangan sampai 23 tahun. Bercandanya ya, ini bercandanya. Insya Allah Allah Maha memberi hidayah ya. Begitu kita ada keinginan, kita berdoa, kita berusaha insya Allah. Tadi kalau kita udah sabar ya, insya Allah. Kalau pohon itu harus diapa tadi? Sebaiknya dirawat ya, dikasih apa tuh biar subur? Pupuk, siram air, kasih obat. Kalau ada hamanya dibuang kalau ada ulatnya ya. Nah jadi analoginya kita sampaikan ya. Jadi kata guru saya, sampaikan dulu permohonan maaf kita kepada mereka. Jadi mohon maaf dulu Bunda belum tahu ilmunya. Mohon maaf dulu Bunda. Misalnya saya pernah nih ada anak yang ini sedang umroh parenting. Anaknya bilang gini, Bunda ingat nggak setelah mendengar paparan saya dulu Bunda kalau nyuapin saya. Jadi anaknya itu ditaruh di jendela. Di jendela itu ada seperti apa temboknya, si anaknya ditaruh di situ, disuapin dengan cara dipaksa dan anaknya tidak diturunkan kalau nggak dikunyah makannya ya. Dan ketika itu ya itu yang dilakukan oleh ibunya, Bunda minta maaf karena Bunda takut kamu sakit, tidak makan. Jadi kan anaknya jadi tahu oh sebetulnya dasarnya sayang, niatnya baik tapi caranya yang keliru ya. Dan dari situ kalau kita sudah minta maaf, kita bisa sama-sama memperbaiki. Ini Bunda habis baca buku ini, Bunda habis ikut seminar ini, ternyata yang sebaiknya itu seperti ini ya. Kita diskusi apa sih yang kalau anak sudah remaja ya, kita sudah anggap sebagai teman. Apa yang kamu rasa dulu tidak nyaman misalnya ya. Terus kamu kalau jadi ibu mau seperti apa? Apa yang bisa Bunda bantu? Kita ajak dialog saja, Bun. Misalnya kita baca buku, dia juga boleh baca buku. Nanti kita diskusi. Biasanya anak-anak itu nggak suka kalau udah remaja, udah dewasa itu dinasehati ya. Senangnya diajak diskusi. Mungkin bahkan boleh jadi solusinya datang dari mereka.
ya. Jadi seperti itu. Jadi boleh kita ajak sama-sama belajar. Kamu pengen anak-anak kamu tuh seperti apa nanti kalau sudah jadi ibu? Ya aku pengen anakku nyaman misalnya ya. Pengen anakku bahagia. Oke, kira-kira kalau kamu pengen anaknya bahagia, nyaman, kamu sendiri harus seperti apa supaya tidak terulang apa yang terjadi gitu ya. Diajak dialog ya Bun ya. Nanti insya Allah anak-anak zaman sekarang pinter kok. Dia kalau kitanya memposisikan kadang-kadang kalau kitanya tetap merasa benar gitu ya, dia juga jadi keras. Tapi kalau kita melembutkan hati, merendahkan hati, insya Allah dia akan tersentuh gitu ya. Jadi silahkan selamat mencoba. Mudah-mudahan ini terus semangat ya Bun ya. Kalau masih mau, ini waktunya karena sudah malam, mungkin jawabannya sampai di sini. Mudah-mudahan cukup. Kalau tidak puas, mudah-mudahan tambah semangat ya, benar ya? Semangat. Oke, semangat. Makasih Terima Bun. kasih, sama-sama. Oke, ada lagi penanya lain? Satu orang lagi terakhir ya. Ya, satu orang lagi terakhir untuk malam ini. Apakah ada yang ingin bertanya langsung di open cam and mic-nya? Atau malu-malu nih? Itu ada yang bertanya Bun, bagaimana menghadapi sikap anak yang lagi malas Bun? Oke. Kita Bagaimana? berarti pilih dari ini ya, dari chat aja ya, kalau ada bunda-bunda Oke, ini. ya. Jadi ini mohon maaf pertanyaan terakhir ya, karena kita sudah malam. Bagaimana ketika anak malas ya? Biasanya kalau anak malas kalimatnya seperti apa biasanya kita ucapkan? Boleh di chat? Biasanya kalimat orang tua kepada anak seperti apa kalau anaknya malas? Ada yang mau menjawab? Jangan males dong gitu ya. Sampai kapan kamu mau males kayak gini ya? Oke ya. Biasanya tadi ya ada ungkapan negatif ya tadi. Jangan males gitu ya, jangan males. Kira-kira kalau kita mengatakan males, apa dampaknya? Kalau kita bilang otak itu tidak tahu kata tidak ya. Jadi Malah kalau jadi dia dengar malas. malas, malah jadi malas. Malah jadi ya. malas. Oke. Padahal yang kita inginkan apa anaknya? Rajin. Pengennya rajin ya. Oke. Jadi kalau kita mengucapkan kata malas itu yang tertanam di alam bawah sadar dia. Kok kamu malas sih? Sampai kapan kamu malas kayak gini? Dari tadi kok kerjaannya malas terus gitu ya. Atau jangan malas. Itu kita menanamkan di dalam otak dia, menginstall program pikiran malas ya, malas terekam dalam pikiran dia. Padahal kata-kata adalah apa? Doa. Doa ya, Masya Allah, kata-kata doa. Jadi kalau kita bilang malas, siapa yang mendoakan anak kita tambah malas? Ibunya. Sendiri. Nah, ya, jadi hati-hati dalam berbicara, walaupun kita niatannya pengen anak rajin, tapi kalau karena kita mengucapkannya malas, ya akhirnya itulah doa kita. Ya, jadi ubah kalimatnya menjadi kalimat positif ya. Misalnya kayak kok kamu lelet sih? Wah, jadi lelet nanti ya. Jadi usahakan gunakan kalimat yang positif ya. Kemudian belajarnya dengan cara menyenangkan ya. Mungkin anak malas itu boleh jadi karena apa? Boleh di chat ya. Kira-kira oke, belajar memilih diksi masih PR buat saya. Oke ya, memilih kata betul. Bisa karena capek, bisa karena apa lagi nih anak malas? Oh, orang tuanya juga males katanya ya. Quality time dengan orang tuanya kurang. Oke, bosan ya, betul ya. Jadi ada banyak penyebabnya. Kalau kita langsung nyuruh anak ngerjain PR, ayo dong kerjain gitu. Padahal anaknya males. Males itu kan ada sebabnya ya. Nah, sebabnya ini harus dicari. Ini namanya root cause ya, boleh diucapkan. Root cause. Dicari root cause. Artinya apa? Akar masalahnya. Ya, kalau anak bosan berarti kita perlu apa dong? Apa yang diperlukan anak kalau bosan? Oke ya, mungkin bermain,
suasana baru ya. Jangan bayangkan wisata tuh harus ke Pulau Dewata ke Bali ya. Belajar di atas pohon juga itu refreshing. Dulu saya kalau belajar di atas pohon seru banget, kena angin ya. Belajar di dalam ini jemuran, ada kan jemuran, punya jemuran yang segitiga kasih spray. Terus jadi camping deh. Belajarnya sambil camping ya. Atau punya kursi ya, sofa ya. Sofanya dibentuk jadi perahu, jadi kapal. Nah, oke, bisa nggak? Bisa ya. Kita bisa di masa pandemi ini nggak harus selalu jauh pergi-pergi, tapi di dalam rumah kita buat suasana yang menyenangkan ya. Kalau karena bosan ya, saya kadang-kadang menyulap kamar mandi jadi seperti kolam renang ya. Bawa tanaman ke dalam ini, terus bawa seperti di sofanya buat jemurnya gitu ya. Pokoknya dibuat airnya dikasih garam kalau mau membayangkan seperti laut ya. Banyak cara kalau ibu kreatif ya. Kalau anak merasa bosen, kalau capek apa jawabannya? Kalau kira-kira anaknya malasnya karena capek, berarti perlu apa dong? Istirahat. Istirahat ya. Jadi malas itu adalah akibatnya dicari. Kalau malesnya karena kitanya sering emosi, kira-kira apa nih solusinya? Karena bundanya katanya suka suka nadanya tinggi gitu ya. Nah, berarti solusinya apa? Jangan emosi ya. Jadi kuncinya harus dicari masalahnya dan dijawab permasalahannya. Insya Allah anak menjadi semangat ya. Mungkin itu dulu untuk malam hari ini. Harus istirahat ya. Karena kalau kita tidurnya kemalaman besok emosi. Ya. Kuncinya adalah kita juga harus cukup beristirahat. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang. Besok kita ketemu lagi. Mudah-mudahan bisa sharing lagi. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Ida dan Bunda yang lainnya sudah bergabung dalam webinar hari ini. Insya Allah belum ditutup ya mic-nya ya. Bentar aku Insya Allah kita ada sesi webinar bersama Bunda Ida juga. Jamnya sama di jam 7:30. Insya Allah Bunda-bundanya juga tepat waktu masuknya biar nanti selesainya tidak terlalu larut ya. Insya Allah di hari esok temanya di umur berapa anak didekatkan dengan ajaran Islam. Nanti bunda-bunda yang belum bergabung ke grupnya boleh gabung, nanti aku share link Zoom-nya di dalam grup. Jadi takut terlewat. Untuk bunda yang ingin ikutan webinarnya besok juga bisa bergabung ke dalam grup yang hari kedua ya. Nanti biar linknya tidak terlewat diinfokan. Untuk Bunda Ida, alhamdulillah terima kasih untuk hari ini. Subhanallah, luar biasa ilmu parenting. Kebetulan aku juga masih single tapi banyak banget pencerahan yang aku dapat tentang parenting ini Bunda. Menjadi madrasah utama untuk anak di rumah nanti. Insya Allah kita jadi dapat banyak pencerahan dari Bunda Ida bagaimana sih menjadi seorang ibu yang solehah, menjadi ajaran utama untuk anak-anaknya, mendidik anak-anaknya dengan ajaran Islami tentunya ya Bunda ya. Insya Terima Allah. kasih Bunda. Yang mau ikut acara besok boleh angkat tangan, saya mau lihat nih. Di Coba sini banyak yang semangat nggak? Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh raise hand ya. Masya Allah. Kita sambung lagi silaturahimnya. Insya Allah kita sambung lagi. Ya, Tun ya. Ada bunda-bunda lain juga salam kenal. Alhamdulillah. Untuk tadi Bunda yang akan dapat door prize bukunya ada Bunda Rizky Wulandari sama Bunda Roro Cumero. Boleh saya atau chat aja ke saya ya. Iya, kalau Bunda, pilih bukunya nih nomor saya. 56005991. Ini untuk tahu judul apa aja kalau mau pilih boleh nih. Berapa Bun nomornya Bun? Ada di kolom chat. Di kolom chat. Oh iya, udah muncul.
Boleh dicatat, nanti aku bisa izin share juga ya Bunda ya. Iya, silakan. Terima kasih untuk Bunda Ida malam-malamnya. Ya Allah, alhamdulillah larut banget sampai jam 9 lewat dari jam setengah 8. Maaf ya Bunda ya, terlalu larut sepertinya. Untuk Bunda-Bunda yang lain juga terima kasih. Untuk selain Bunda ada Ayah Hisnata ya, ada Ayah Imran ya. Terima kasih untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu besok jam setengah 8. Aku izin untuk menutup Zoom hari ini. Insya Allah kita udah rekam juga kalau sudah selesai di apa ya, di record sama di convert, nanti insya Allah aku kirim besok recordnya di grup ya. Aku izin untuk menyelesaikan Zoom hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Aku izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida dan bunda-bunda lainnya. Sebelumnya kita boleh ini nggak sih foto? Oh ya, foto dulu. Dokumentasi. Kebetulan ada 3 slide ya. Jadi aku satu-satu dulu ya. Izin satu-satu ya. Boleh open cam-nya? Iya, sama-sama. Udah pada open cam? Ini yang belum open cam malu-malu ya, malam-malam mungkin udah pada rebahan mungkin ya, udah pada dasteran juga. Oke, boleh. Aku siapin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Mana nih senyumnya? Ini cantik-cantik banget nih bunda-bundanya malam-malam ini. Aku nanti share ke grup ya. Baik, terima kasih bunda-bunda, Bunda Ida sudah berkenan untuk webinar hari ini. Kita ketemu lagi besok. Izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, terima kasih Kak. Sama-sama Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Sama-sama. Izin live ya Bun. Parenting membuat madrasah ibu itu sebagai madrasah pertama